Shalom, selamat pagi seluruh jemaat GBD Ebenezer Tugu Pakis dan seluruh jemaat GBD Gloria Karanggusel. Saya yakin pada hari ini kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Tapi sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, saya ajak untuk kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan merenungkan, mari saya ajak satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkat-Mu datang kepada kami Tuhan. Kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru Tuhan, semua karena kasih cinta-Mu terhadap kami. Kami rindu Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mendengarkan firman Tuhan Yesus. Bicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu datang kepada kami dan tertanam dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami siap mendengarkan dan merenungkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Pada pagi hari ini kita sama-sama berbicara tentang kesuksesan. Berbicara tentang kesuksesan, setiap orang memiliki ukuran atau standar sukses yang berbeda-beda. Namun, jika diukur secara garis besar, seluruh pendapat tentang kesuksesan itu hampir sama, yaitu orang yang sukses adalah orang yang memiliki materi yang begitu banyak atau memiliki hidup yang berkelimpahan, tidak mengalami kekurangan. Atau mungkin yang sering kita dengar yaitu orang kaya atau orang yang berhasil dalam kehidupannya. Dan saya yakin seluruh orang yang ada di dunia ini ingin hidupnya mengalami kesuksesan. Di sisi lain, kesuksesan memang memiliki dampak positif dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, kesuksesan juga memiliki jebakan-jebakan yang harus kita waspadai. Jebakan-jebakan yang dibuat iblis dalam kehidupan kita agar kita jatuh dan hanyut dalam jebakan tersebut. Ada dua jebakan yang harus kita waspadai, yaitu yang pertama adalah kesombongan. Akan ada muncul bibit-bibit kesombongan atau sifat angkuh dalam hati ketika orang tersebut tahu bahwa apa yang dikerjakan atau apa yang dilakukannya itu semua berhasil dan mendapatkan buah yang baik atau berkembang pesat. Dan pada saat itu juga orang tersebut telah jatuh dan hanyut dalam jebakan iblis. Meskipun orang tersebut berkata, apapun yang telah aku lakukan atau semua yang aku lakukan itu karena Tuhan, tetapi jika dalam hatinya ada rasa sombong atau sifat angkuh, maka orang tersebut telah jatuh dalam jebakan iblis tersebut. Dan jebakan yang kedua ialah iri hati. Ketika orang merasa apapun yang telah diperbuatnya sia-sia, apapun yang telah diperbuatnya itu tidak berguna, dan setelah melihat orang-orang yang di sekitarnya memiliki perkembangan yang begitu pesat, maka orang tersebut akan muncul dalam hatinya yaitu iri hati. Ia mengingini seperti apa yang orang-orang di sekitarnya, kesuksesan orang-orang lain. Dan pada saat itu juga orang itu jatuh dan hanyut dalam jebakan iblis tersebut. Namun pada pagi hari ini ada sebuah kisah yang begitu menarik agar kita dapat melalui atau kita dapat mengatasi jebakan-jebakan yang telah iblis perbuat dalam hidup kita. Kisah ini terdapat dalam Yohanes pasal 3 yang bagaimana menceritakan tentang pribadi dari Yohanes Pembaptis tersebut. Ketika pada suatu saat murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yohanes Pembaptis dan mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, mereka berkata seperti ini, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa pribadi yang murid-murid Yohanes Pembaptis bicarakan adalah Yesus Kristus. Ketika para murid-murid Yohanes Pembaptis mengetahui bahwa pelayanan Yesus lebih berhasil daripada Yohanes Pembaptis, karena orang-orang banyak datang kepada Yesus, orang-orang banyak meminta agar Yesus membaptis mereka. Murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yohanes Pembaptis mencoba untuk menanyakan seperti itu. Tetapi apa yang dijawab oleh Yohanes Pembaptis? Saya yakin jawaban Yohanes Pembaptis dapat memberkati mereka semua pada saat itu. Yohanes Pembaptis menjawab seperti ini dalam Yohanes 3 ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kita sama-sama mengetahui bagaimana latar belakang daripada Yohanes Pembaptis. Orang yang penuh Roh Kudus sejak dalam masa kandungan. Orang yang hidup kudus di hadapan Allah.
orang yang sangat dekat dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan. Bahkan Yesus pun datang meminta agar Yohanes Pembaptis membaptis Yesus pada saat itu. Namun ketika orang-orang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Engkau siapa?" Yohanes Pembaptis menjawabnya seperti ini, "Aku bukan Mesias. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Dan ketika pelayanan Yesus lebih berhasil daripada Yohanes Pembaptis, sebagaimana dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkannya dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap pemberian itu datangnya dari surga. Dan Tuhan tahu bagaimana porsi-porsi setiap orang yang akan mereka miliki. Yohanes tahu bagiannya. Ia hanya suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan Yohanes tahu siapa itu Yesus. Ia adalah Mesias yang memiliki tugas untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi menurut renungan pada pagi hari ini, kita dapat mengetahui bahwa rencana Allah dalam setiap pribadi kita. Kita mengetahui kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki pada saat ini dan mengerti atas kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah keberhasilan yang sejati. Mungkin harta kita tidak sebanyak orang lain, namun rencana Allah atau kehendak Allah dalam kehidupan kita, dan ketika kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka jebakan kesombongan atau jebakan iri hati tidak akan muncul dalam kehidupan kita, karena kita mengetahui apa bagian kita. Mari sama-sama kita belajar untuk kita mengucap syukur, kita belajar untuk kita mengerti, kita peka terhadap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kepada kami Tuhan. Kami yakin Tuhan apa yang kami miliki saat ini Tuhan, itu merupakan suatu kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami memiliki apa yang kami miliki itu adalah cukup bagi kami Tuhan, dan kami mau Tuhan menjadi dampak bagi orang lain Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami siap melakukan aktivitas kami pada hari ini. Bekerjalah atas kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kami siap menjalankan aktivitas kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.